Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nabiyya wala rasula ba'dah, amma ba'du. Saya Abdullah, mahasiswa semester 2 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura, ingin mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul Bagaimana Seorang Muslim Memandang Barat. Di sini saya mengambil tiga tokoh Muslim, tiga tokoh ulama di dunia. Yang pertama yakni Syekh Muhammad Naqib Al-Athas. Beliau merupakan cendekiawan dan filsuf asal Malaysia. Pendidikan beliau Universitas Kairo dan Sorbonne Paris. Beliau fokus di bidang teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan sastra. Di sini saya akan mengkaji buku beliau yang berjudul Islam dan Sekularisme. Pandangan beliau tentang di dalam buku beliau Islam dan Sekularisme terdapat beberapa pandangan beliau tentang bagaimana seorang muslim memandang barat. Yang pertama yakni kita harus kembali kepada guru-guru terawal dalam tradisi keagamaan dan intelektual Islam. Menurut beliau, kita sekali lagi berada di persimpangan jalan. Beberapa dari kita sudah mulai bangkit, akan tetapi kebangkitan itu harus disinari dengan matahari ilmu, supaya di antara kita laki-laki ataupun perempuan, kita di sini dimaksud adalah orang-orang Islam. Lahirlah dari kita seorang laki-laki dan perempuan spiritual dan intelektualnya akan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang merupakan teori umat Islam. Menurut beliau, kita harus kembali kepada guru-guru terawal, yakni kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yakni tidak serta-merta meniru segala sesuatu dari barat. Yang dimaksud di sini yakni kita tidak boleh menerima apa-apa yang datang dari barat serta-merta. Beliau menganggap kita harus mengerahkan ilmu kreatif kita sendiri, karena kita sudah banyak kehilangan segalanya, termasuk identitas, tujuan hidup kita, nilai-nilai dan kebaikan yang terkandung dalam Islam juga sudah mulai hilang. Dan beliau mengatakan dalam bukunya pada halaman 10 ini, apa-apa yang hilang tidak akan dapat diperoleh dengan cara melalui peniruan yang membabi buta dan teriakan slogan kosong yang bising. Maksudnya di sini kita tidak akan maju dengan cara meniru segala sesuatu dari barat. Yang ketiga yakni
menolak secara manifestasi langsung maupun tidak langsung, dan keperluan kepada sekularisasi. Kita harus menolak segala manifestasi. Manifestasi di sini adalah proses mewujudkan apa dan untuk dijadikan kenyataan. Jadi orang-orang barat memiliki banyak tujuan yang ingin diwujudkan, dan itu objeknya yakni orang-orang Islam. Kita tidak boleh keikut, kita harus menolak manifestasi itu, maupun secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan di dalam sekularisme kita tidak boleh terikut juga, harus menolak segala keperluan kepada sekularisme, karena beliau berpendapat dalam halaman 51 ini, dalam buku Islam dan Sekularisme, beliau berpendapat bahwa sekularisme merupakan racun yang itu dapat merusak iman seseorang. Jadi seperti itu. Kita lanjut kepada tokoh yang kedua, tokoh intelektual muslim yang masyhur di kalangan kita, yakni Hasan Hanafi. Beliau merupakan filsuf dan intelektual muslim asal Mesir yang wafat pada 2021 yang lalu. Pendidikan beliau di Universitas Kairo dan Sorbonne Paris. Beliau fokus dalam bidang filsafat, teologi, politik, sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran beliau yang berjudul Kiri Islam dan Kritik Barat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kiri Islam. Kiri Islam yakni menurut Hasan Hanafi, kiri Islam yakni konsep pemikiran yang mengarah pada pembaruan. Jadi kiri di sini bukan berarti merujuk pada politik kiri, tapi memberikan kebebasan penuh untuk Islam melakukan pembaruan. Melakukan pembaruan di sini dengan maksud pembaruan yang lebih baik pastinya. Beberapa aspek-aspek dalam pembaruan Islam, ada 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama, revolusi Islam. Beliau berpendapat bahwa syarat untuk Islam ini diperbarui yakni melalui revolusi Islam, revolusi tauhid. Jadi apapun yang akan kita lakukan harus tetap berpacu pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesatuan umat. Umat Islam harus menyatu. Semuanya memiliki persatuan dan solidaritas yang tinggi agar supaya kita dapat menyelesaikan masalah internal maupun eksternal yang akan menghampiri umat Islam kala itu. Kita harus bersatu padu menyelesaikan semua permasalahan dalam segala aspek, termasuk pemikiran kita harus menyatu. Yang ketiga yakni revitalisasi nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer. Di sini dimaksudkan revitalisasi ini diimplementasikan, diaplikasikan nilai-nilai Islam, mengaplikasikan nilai-nilai Islam, meng-up seperti itu. Jadi mewujudkan nilai-nilai Islam dalam konteks mengaplikasikan gitu, mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai Islam, maksudnya seperti itu dalam konteks kontemporer, dalam dunia modern saat ini. Itu merupakan 3
aspek pokok dalam pengembangan kiri Islam. Tradisi dan turos. Hasan Hanafi dalam jurnal yang saya kutip, beliau menjelaskan tradisi atau turos ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama yakni tradisi dapat diidentifikasi melalui berbagai bentuk tulisan, buku, manuskrip, atau artefak lain yang tersimpan di perpustakaan atau lokasi lain. Jadi yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua, tradisi juga ditemukan dalam bentuk konsep-konsep, pemikiran, dan ide-ide yang masih relevan. Beliau mengistilahkan tradisi atau turos dua istilah tersebut. Di dalam jurnal ini juga beliau sangat mementingkan peran tradisi atau turos. Karena yang pertama, tradisi atau turos merupakan titik awal yang penting dalam usahanya untuk melakukan pembaharuan. Jadi di sini Hasan Hanafi menilai sangat penting adanya tradisi atau turos ini karena merupakan titik awal atau pijakan yang sangat penting dalam melakukan tajdid atau pembaharuan ini. Yang kedua, kredibilitasnya dalam menyajikan teori praktis. Kredibilitas di sini dimaksudkan yakni memiliki kepercayaan dan rasional yang dapat diterima banyak orang. Jadi kredibilitasnya tradisi atau turos ini sangat tinggi. Maksud kredibilitas ini kepercayaan orang-orang itu tinggi untuk mempercayai tradisi atau turos ini. Dan dalam menyajikannya teorinya praktis. Seperti itu juga. Untuk yang ketiga, tidak hanya bersifat teoritis akan tetapi bisa diimplementasikan. Jadi tradisi atau turos tidak hanya bersifat teoritis akan tetapi bisa diimplementasikan. Karena tradisi atau turos ini merupakan pijakan utama dalam kita untuk melakukan pembaharuan. Hasan Hanafi dalam jurnal saya di sini akan lanjut ke hal yang menarik dari pemikiran Hasan Hanafi. Saya di sini berpendapat upaya pembaharuan harus berakar dari tradisi umat Islam sendiri tanpa bergantung pada sumber-sumber lain yang mungkin dianggap lebih modern atau asing. Jadi Hasan Hanafi berpendapat bahwa kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus memperbaiki Islam sendiri. Ketika kita ingin melakukan pembaharuan Islam itu, kita harus perbaiki dari akar hingga ke ranting-rantingnya. Sebelum ketika pembaharuan itu, jangan kita terpengaruh, jangan kita bergantung pada sumber-sumber lain yang mungkin dianggap lebih modern atau asing. Seperti itu. Kita lanjut ke tokoh ketiga yakni Sayyid Qutb asal Mesir. Beliau merupakan penulis, pendidik, ulama, penyair Mesir dan anggota utama Ikhwanul Muslimin pada masa 1960-an dan 1950-an. Pendidikan beliau di Universitas Kairo, Universitas of Northern Colorado, dan beliau fokus pada politikus. Beliau merupakan politikus berpengaruh, kaum intelektual, penyair dan figur sastrawan. Di sini saya akan membahas karya beliau yang merupakan pandangan beliau tentang Barat dalam
Mu'allim fit Thariq, dalam buku Mu'allim fit Thariq. Pandangan beliau terhadap barat, yakni yang pertama, barat adalah representasi jahiliyah modern. Jadi beliau menganggap peradaban barat sebagai bentuk modern dari jahiliyah. Jadi representasi jahiliyah modern di sini wujud jahiliyah modern wujud jahiliyah pada masa kini. Beliau mengistilahkan seperti itu. Dan menurut beliau, ilmu di barat dianggap tidak netral karena menolak hakimiyah atau ajaran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni pandangan beliau terhadap barat, yakni sekularisme barat bertentangan dengan Islam. Menolak keras pemisahan agama dan negara. Beliau menolak keras sekularisme, pemisahan antara agama dan negara. Karena beliau berpandangan agama dan negara harus berjalan seiringan, selaras. Karena sistem demokrasi di barat lebih memberikan kewenangan legislatif kepada manusia, yang yakni kewenangan legislatif tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakni dominasi budaya barat menghancurkan masyarakat muslim. Dominasi di sini adalah pengaruh budaya barat menghancurkan masyarakat muslim. Sayyid Qutb menegaskan umat muslim jangan sampai terpengaruh oleh budaya barat karena dapat menghancurkan kita sendiri. Beliau berpendapat umat Islam harus melepaskan diri dari dominasi pemikiran budaya barat tersebut. Yang keempat, yakni perlawanan terhadap barat adalah kewajiban. Jihad melawan sistem jahiliyah menurut beliau merupakan kewajiban seorang muslim karena sudah tidak sejalan dengan sudah tidak berjalan seiringan dengan ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yakni Islam sebagai alternatif peradaban. Di sini beliau berpendapat bahwa beliau menekankan perlunya membangun masyarakat Islam yang murni, berbasis Quran dan Sunnah yang tidak terkontaminasi nilai-nilai barat. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan biarkan dunia mengalahkanmu, karena akhiratlah yang sebenarnya penting. Sebesar apapun dunia, sebanyak apapun masalah dunia, jangan sampai kita kalah terhadapnya. Karena tujuan kita hidup di dunia ini yakni berujung pada kehidupan kita di akhirat kelak. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.